ada beberapa kriteria ya, kategori pesertanya. Nanti apakah Bapak-bapak akan mengikuti pilar ekonomi, sosial, lingkungan ataupun tata kelola. Ya, bisa ikut satu, bisa ikut empat-empatnya. Tapi rugi aja kalau ikut satu, karena ada aspek-aspek yang juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tata kelola yang sudah Bapak Ibu kerjakan, ya. Dan juga ya TJSL BUMN juga mengacu kepada 4 pilar ini, sehingga kalau cuma ikut satu barangkali nilai edukasinya atau nilai pembelajarannya barangkali menjadi kurang lengkap. Kemudian bagaimana award diberikan? Ya, award diberikan kita akan menganut 3 ya, yaitu tentang peringkatnya, yaitu bintang 3, 4, dan 5. Masing-masing untuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, hukum dan tata kelola, masing-masing. Nah, kepada perusahaan BUMN yang ikut keempat-empatnya, bisa jadi akan mendapatkan 4 award ya, yang mungkin bintang bervariasi, siapa tahu bintang 5 semuanya, atau sebagian bintang, ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, dan bintang 5. Tetapi ya itu akan diperoleh tergantung daripada peringkat dan presentasi yang Bapak sampaikan kepada kami. Kemudian apa saja aspek penilaiannya? Nah, ini harapannya adalah bahwa program ini akan inline dengan 4 pilar SDGs ya. Sama tadi sebetulnya, karena di dalam Permen MBU 04 pun sebetulnya konsep 4 pilar ini juga diadopsi ya, sama dengan 4 pilar yang diadopsi oleh SDGs. Karena sebetulnya bagaimana BUMN juga mengacunya kepada SDGs juga. Karena ada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Permen. Ya, oleh karenanya Kementerian BUMN pun juga merujuk ke situ. Ya, secara garis besar, ya itu akan kita nilai tentang bagaimana Bapak Ibu menganut kebijakannya. Apa sih kebijakan yang dianut? Itu akan kami nilai juga. Ya, apakah terencana dengan baik atau tidak? Ya, setelah itu, ya bagaimana roadmap-nya? Adakah roadmap-nya? Jangan-jangan belum punya roadmap, sehingga nggak jelas kapan akan tercapai, ya. Nah, karena jujurnya begini, ya, kalau kita tidak memiliki perencanaan yang baik, maka kapan dicapai dan kapan tidak tercapai dan kenapa tidak tercapai, itu kita tidak pernah punya rujukan atau patokan. Yang ketiga adalah kegiatan pelaksanaannya. Bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, ya? Ya, PDCA-nya seperti apa? Ya, itu kira-kira. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Apakah kegiatan-kegiatan Bapak itu dimonitor dan evaluasi? Mohon maaf ya, pada waktu di PKBL yang dimonitor itu apakah kreditnya lancar atau tidak lancar? Apakah kreditnya bermasalah atau tidak bermasalah? Logikanya seperti logika perbankan yang dianut dalam PKBL. Mohon maaf, karena saya tahu, karena pada waktu itu saya masih di BUMN, ya, waktu itu menterinya Pak Laksamana Soekardi, ya, beliaunya memang backgroundnya itu banking, ya, banker, sehingga pendekatan PKBL reporting sistemnya juga kira-kira lebih banyak diwarnai oleh kebijakan-kebijakan monitoring dan evaluasi yang sifatnya kepada seperti bagaimana bank mengukur performance daripada para peminjamnya, para debiturnya. Nah, tetapi di TJSL berbeda. Karena Bapak harus memonitor impact-nya, seberapa impactful, apa dampaknya. Bapak juga harus mengukur dan mengevaluasi apa manfaatnya buat perusahaan. Ya, karena nggak bisa Bapak cuma ngasih begitu aja kemudian tidak diukur, tidak dimonitor, tidak dilaporkan. Nah, dengan Permen yang baru ini, kepada seluruh BUMN diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan wajib memberikan laporan-laporan tentang apa dampaknya, ya, apakah ada perkembangan. Kalau Bapak membina UMKM juga akan ditanya, apakah UMKM-nya itu naik kelas atau enggak, atau malah turun kelas. Nah, inilah barangkali yang
menjadi tidak mudah untuk Kementerian BUMN dalam melaksanakan kegiatan TJSL-nya karena laporannya lebih komprehensif, terukur, dan accountable. Silakan Bapak baca ulang ya tentang permen tersebut. Kata-kata terukur, ya, accountable, berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, juga berkontribusi terhadap bisnis perusahaan, itu secara tegas dinyatakan di situ. Silakan Bapak baca ulang lagi. Kemudian berikutnya adalah yang kita nilai adalah apakah kegiatan ini berkelanjutan atau tidak. Jangan-jangan setelah dikasih, kalau misalkan ngasih beras, pasti tidak akan berkelanjutan. Ya, kalau sekedar charity, pasti tidak akan berkelanjutan. Karena setelah sumbangannya habis, selesainya sudah. Ya, misalkan seperti bantuan langsung telas, ya, BLT. Nah, itu pasti tidak akan berkelanjutan, ya, programnya. Nah, itu berikutnya kemudian dokumen-dokumen, ya, termasuk testimoni, kalau ada dokumentasi videonya, termasuk testimoni-testimoni yang Bapak miliki, ya, itu dilampirkan dan disampaikan kepada kami. Begitu Pak, itu adalah bagian-bagian yang akan kita boboti di dalam verifikasi penilaian namanya dokumen. Jadi ada dua bagian Pak, yaitu bobotnya dokumen, yang kedua adalah bobotnya presentasi. Ya, nanti akan kita tetapkan berapa bobot untuk kelengkapan dokumen dan juga presentasi. Karena setelah itu, setelah Bapak menyampaikan ini kebijakan kami, ini perencanaan kami, ya, ini pelaksanaannya seperti ini hasil monitoring dan evaluasi apakah berhasil atau kurang berhasil atau sangat berhasil, dan bagaimana potensi berkelanjutannya, dan ini dokumennya, dan itu akan kami nilai.